Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya sehingga kita masih bisa bertemu kembali di acara klinik bisnis P3HMI dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Heriawan membersamai Bapak Ibu sekalian kira-kira sampai 2 jam ke depan ya, kita diskusi Bapak Ibu, sharing tentang apa yang dilakukan, kemudian nantinya pada sore hari ini saya akan ditemani oleh Pak Aswin. Beliau adalah P3H dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aswin. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka ya. Pada kesempatan sore hari ini kita diskusi. Monggo silahkan nanti Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, baik itu pertanyaan maupun pernyataan, silahkan nanti bisa disampaikan. Baik, untuk awal mungkin Pak Aswin. Sore Bapak. Ya, halo, assalamualaikum Mas. Dengar suara saya Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Aswin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Aswin ini adalah salah satu P3H EWI ya yang produktif, dan beliau ini pendampingannya di area Sumatera Utara. Mungkin untuk mengawali Pak, silahkan bisa sharing Pak, biar nantinya berbagi pengalaman supaya teman-teman sesama P3H nanti dapat insight, dapat lebih termotivasi Pak untuk melakukan pendampingan di wilayahnya masing-masing. Monggo silakan Pak Aswin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua P3H di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sore yang berbahagia ini kita dapat meluangkan waktu untuk kumpul bersama di ruangan Zoom ini dalam rangka sharing-sharing kobarkan halal. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Aswin, saya P3H dari Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, sebenarnya sih saya sendiri belum merasa pantas untuk berada di ruangan ini sebagai narasumber. Sebenarnya sih bukan narasumber ya, diminta untuk sharing-sharing pengalaman gitu ya. Karena saya sendiri kan juga masih P3H yang baru ya, pendatang baru, masih junior juga gitu ya. Nah, saya sendiri baru bergabung dengan EWI ini di akhir Januari, itu mengikuti pelatihan di akhir Januari. Kemudian mulai melakukan pendampingan itu di akhir Februari. Jadi ada waktu rentang 1 bulan itu saya itu belajar. Nah, karena kemarin itu kan saya pendaftaran online ya, jadi nggak ada mentor yang mendampingi langsung. Jadi melalui WA segala macam. Jadi saya di akhir Februari baru mulai terjun ke lapangan untuk melakukan pendampingan. Ya alhamdulillah dari akhir Februari kemarin itu sampai Mei ya, itu 218 sertifikat yang terbit yang kita dampingin gitu ya. Jadi untuk pemula saya rasa sudah cukup bisa menjadi pegangan hidup, bahwasanya program ini bisa dijadikan untuk selain sampingan juga kalau mau dijadikan sebagai pencarian utama, ini bisa dilakukan gitu. Nah, jadi kalau ditanya pengalaman, saya rasa teman-teman jauh lebih banyak berpengalaman ya di lapangan dibandingkan saya yang baru terjun gitu. Kalau nggak ada sih strategi khusus yang saya jalankan di lapangan.
sama aja dengan teman-teman yang lain. Saya juga belajar dari teman-teman lain, dari senior-senior gitu ya. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu ya membangun kepercayaan diri saya sendiri dulu gitu. Jadi kalau saya sendiri juga nggak yakin dengan program ini, bagaimana saya bisa meyakinkan orang kan gitu. Bagaimana bisa meyakinkan PU gitu. Nah, jadi bagaimana saya meyakinkan diri saya itu ya pertama tekad. Jadi untuk apa kita untuk menjadi P3H ini harus kita pahami dulu. Jadi tidak masalah aja yang timbul. Karena kalau nggak itu semua masalah ini. Dari mulai mendaftar jadi P3H sampai sekarang kondisi ini yang ada masalah semua. Masalah pendaftaran, ya kan, masalah kuota, masalah jaringan, masalah PU, semua masalah. Nah, kalau kita berkutat di masalah, ya semuanya masalah. Karena kita dewasa karena masalah. Kalau nggak ada masalah, ya kita nggak bisa dewasa. Gitu. Yang ada hanya keluhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa meyakinkan diri. Jadi saya meyakinkan diri ya saya harus memahami benar-benar apa itu program halal ini. Apa manfaatnya untuk untuk pelaku usaha. Karena ini banyak sering ditanyakan sama pelaku usaha, apa manfaat sama kami? Bantuan apa yang kami dapat? Itu yang sering kita dapat di lapangan kan. Gitu. Malah nggak percaya dia, nggak masuk akalku itu pula. Gorengan pula di sertifikat halal, mau ditempel di mana pula itu label halalnya di gorengan. Tak masuk otakku itu katanya. Nah itu yang kita jumpai di lapangan. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami apa program halal ini dan apa manfaatnya untuk pelaku usaha. Itu yang harus kita pahami benar-benar gitu. Baik dari segi landasan hukumnya gitu ya, manfaat untuk pelaku usahanya gitu. Jadi tidak menjadi beban kepada pelaku usaha, tapi justru ini mengangkat derajat pelaku usaha dari yang kelasnya sekedar kelas pedagang mikro bisa naik kelas, produknya bisa beredar luas. Gitu. Jadi memberikan pemahaman itu. Jadi ya kita dulu yang harus paham gitu. Jadi saya agak kurang sepakat kita nggak perlu mempelajari, memahami tentang halal itu. Yang penting teknis di lapangan. Nah, karena kita di lapangan itu kan bertemu dengan manusia, gitu. Yang mereka banyak karakternya berbeda-beda, gitu kalau menurut saya. Gitu. Nah, kemudian ya kita niatkan sosialisasi, kita membantu pemerintah mensosialisasikan program halal ini kepada pelaku usaha. Jadi kalau niatnya sosialisasi, sudah ketemu pelaku usaha, sudah kita sampaikan, terjadi penolakan, ya kita nggak perlu berkecil hati. Kan sudah tujuannya sudah tercapai, sosialisasi. Kalaupun tujuan keduanya nggak tercapai, setidaknya tujuan pertama sudah terjadi, sudah kita lakukan. Jadi rasa kecewa di hati itu sudah berkurang. Kadang-kadang P3 kita ini ditolak 1 kali 2 kali udah menyerah, gitu kan. Nah kemudian ya ini sumber income, bahasa ini bisa menghasilkan income buat kita, buat P3H. Jadi itu harus kita tekadkan. Jadi nggak ada istilahnya ini saya harus dapat, gitu. Nah, kalau sudah terbiasa itu kan lihat rekening pelaku usaha itu kan seperti uang yang melambai-lambai gitu ya kan. Lihat rekening pelaku usaha seperti uang melambai-lambai. Nah, jadi itu yang kita kuatkan itu. Yang penting bagaimana kita mampu menguasai sehingga saat didesak pelaku usaha itu, nah kita mampu memberikan alibi, memberikan jawaban yang masuk akal bagi mereka gitu. Karena pelaku usaha ini kadang-kadang kalau diceramain makin terbalik, kita pelaku petugasnya pun yang diceramain sama pelaku usaha itu kan. Nah, kebalik kita. Jadi kita harus bisa memahami karakter dari pelaku usahanya. Nah, dari mana kita mendapatkan sumber-sumber itu ya di Swakarta itu tersedia materi-materi, kemudian di si halal juga tersedia materi, di YouTube juga banyak materi. Jadi dari situ kita bisa menguasai materi. Jadi apapun nanti alasan yang dibuat pelaku usaha bisa kita kunci gitu, sehingga mereka nggak bisa mengelak gitu. Jadi kita harus mendapatkan sumber referensi gitu ya. Selain mungkin dari senior-senior, dari rekan-rekan P3 yang lain, trik-triknya bagaimana gitu. Nah, kemudian ya kita harus menguasai produk. Nah, banyak kan kasus-kasus yang ditolak oleh Komite Fatwa itu adalah produk-produk yang nggak masuk siap declare. Nah, karena P3 udah ada yang ngamuk, udah capek-capek mendampingin, bolak-balik, ujung-ujungnya ditolak oleh Komite Fatwa. Nah, ini kan kesalahan dari P3 sendiri, nggak memahami produk apa yang masuk golongan siap declare, minuman apa yang masuk ke siap declare.
Jadi banyak juga terjadi di lapangan itu kan P3H ini nggak memahami perbedaan antara produk dan varian. Nah, mana ini dikategorikan produk, mana yang masuk varian, sehingga terjadi kesalahan pengambilan foto produk. Nah, kita bolak-balik sehingga kepercayaan pelaku usaha pun jadi menurun gitu, karena kurangnya penguasaan daripada P3H itu sendiri. Nah, dengan kita memahami produk, kita bisa memaksimalkan jumlah KBLI. Nah, gitu. Jadi nggak usah pilih-pilih pelaku usaha. Kadang pelaku usaha yang kecil KBLI-nya banyak. Nah, misalnya seperti jual-jual sayur mateng gitu ya. Nah, itu kan kecil itu, tapi itu bisa menjadi 3 KBLI ternyata. Nah, kalau kita menguasai produk, kalau bisa menggabungkan mana bisa kita menjadikan 3 KBLI. Yang penting kita tidak memaksakan memecah menjadi 3 KBLI. Maka penguasaan produk itu penting dikuasai oleh pelaku usaha. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah P3H ini memaksakan pemecahan KBLI untuk mendapatkan sertifikat banyak, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti dikembalikan oleh komite fatwa suruh menggabungkan produknya, gitu. Ini banyak terjadi seperti itu. Kita memaksakan ini KBLI pecah, ini kan beda KBLI-nya. Nah, kita memaksakan seperti itu. Kemudian bisa juga disiasati dengan pengiriman beda waktu antar KBLI. Jadi kalau kita sanksi ini akan digabungkan, nah bisa disiasati misalnya dengan pengiriman pengajuannya itu beda waktu. Tunggu dulu satu KBLI terbit baru dikirim KBLI yang lainnya. Yang kemudian kita harus memahami karakter dari pelaku usaha. Ini pelaku usaha itu kan ada 3 kategori ya. 3 kategori. Ada yang jam tayangnya itu pagi, yang jual-jual sarapan itu jam tayangnya itu pagi itu. Kemudian ada yang jam tayangnya siang dan ada yang jam tayangnya sore sama malam. Jadi kita harus memahami ini supaya nggak membuang-buang waktu gitu ya. Nah, kalau yang jam tayangnya pagi itu kan jam sibuknya itu kan kalau di wilayah wilayah Indonesia Barat lah ya, bagian barat itu di antara jam 6.30 sampai jam 7.30 itu jam padatnya pelaku usaha melayani konsumen. Jadi kita jangan masuk di jam-jam itu. Yang ada kena pelaku usahanya marah sama kita, sama petugas gitu. Jadi pakailah di ring waktu, memanfaatkan waktu itu. Kalau kita memang mau ditembak, kita yang jam tayang pagi itu ya kita harus di luar jam sibuknya. Ya, kita harus memahami itu. Kemudian jangan pilih-pilih PU. Kadang-kadang kita pilih-pilih PU. Nah, ini nggak kompeten, ini nggak cocok, ini nggak pas ini. Nah, jadi semua PU itu garap. Nah, ya, dari yang terdekat itu semua PU, nggak usah dipilah-pilah, semua PU kita berikan karena ini kita memberikan manfaat kepada pelaku usaha ya. Karena kalau mereka nanti nggak kebagian program sertifikat halal gratis ini kan mereka terpaksa nanti harus mengeluarkan biaya. Jadi kan kita memberi seperti memberi bantuan kepada pelaku usaha, memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan program sertifikat halal gratis ini. Jadi niat dalam hati memang niatnya membantu. Jadi jangan pilah-pilah gitu, pelaku usahanya semuanya diberi kesempatan yang sama. Gitu. Nah kemudian ya kita harus jemput bola memang, karena memang seyogianya kan P3 itu pendampingan ya, melakukan pendampingan, begitu ada pengajuan baru kita lakukan verifikasi dan validasi. Nah tapi kan fakta di lapangannya kita harus jemput bola. Nah penjemput bola ya pertama kan banyak PU itu nggak tahu aturan wajib halal ini, karena sosialisasi dari pihak pemerintah sendiri dirasa sangat kurang gitu ya, baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke tingkat paling rendah di tingkat desa. Kenapa? Alasannya ya anggaran. Gitu. Walaupun mereka tahu nggak mau mereka mensosialisasikan itu, kenapa? Anggarannya nggak ada. Ya karena PU-nya nggak dapat sosialisasi, jadi ya dia agak berat menerima petugas ini kan, karena kan mereka takut juga penipuan segala macam itu ya. Kalaupun ada PU-nya udah tahu, dapat informasi, kadang-kadang banyak juga PU-nya nggak peduli, karena belum ada sanksi, nggak peduli PU-nya. Kemudian, kalaupun PU-nya peduli, ya ini nggak punya perangkat.
Nah, PU-PU yang UMK ini kan banyak yang didominasi kaum tua lah kita bilang ya, kaum tua, bukan generasi milenial, umumnya kaum tua yang perangkatnya pun perangkat jadul, mereka nggak ngerti gitu. Nah, fasilitasnya mereka nggak memiliki, handphone Android yang apa namanya punya fasilitas itu, handphone jadul. Kalaupun mereka punya apa namanya handphone Android, ya mereka nggak ngerti juga cara mengajukannya gitu loh. Kenapa? Karena ya P3 sendiri yang mau dapat pelatihan segala macam juga kesulitan, apalagi PU yang sama sekali nggak mendapat pelatihan kan gitu. Selain itu ya sebagian PU gaptek ya terhadap teknologi ini, mereka gaptek, mereka nggak menguasai teknologi. Jadi ya itulah Bu, selain kita pendampingan juga kita memang butuh kesabaran tingkat dewa ya untuk mendampingi pelaku usaha di lapangan. Dan selanjutnya ya kita yang menyiapkan siap tempur lah, namanya mau berperang di lapangan ya kita harus siapkan alat tempurnya, senjata lengkapnya, nah, itu ya, supaya di lapangan tidak terjadi kendala seperti alat tulis segala macam itu ya harus kita siapkan. Dan kemudian kita harus memahami alur pengajuan daripada sertifikat halal ini. Nah, kalau pengalaman saya sih sebenarnya itu kuncinya kan selain di produk yang jelas ya, itu di narasi PPH. Kuncinya di narasi PPH itu kan banyak kita penolakan pengembalian dari Komite Parwa itu di narasi. Nah, di Surakarta itu kan banyak sudah contoh-contoh narasi yang disediakan. Jadi kita tinggal tinggal ATM aja, amati, tiru dan modifikasi sistem menyusun narasi daripada PPH, proses produksinya ya. Kemudian rutin kita mengirimkan pengajuan. Jadi setiap hari ada yang kita kirim. Ya ini kalau kondisi normal ya, tidak dalam kondisi perang seperti ini ya, perang kota. Dalam kondisi normal rutin kita kirim. Jadi dianggap P3-nya ini aktif gitu ya. Jadi rutin walaupun 3 setiap hari ada kita kirim. Bahwa kita melakukan pendampingan di lapangan. Nah, yang terakhir yang saya gunakan surat sakti. Surat sakti itu ya kebetulan saya ada relasi di kantor kecamatan. Ya. Walaupun saya belum RHA, tidak secara kelembagaan, tapi secara personal, tapi saya menggunakan surat resmi mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas untuk melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat ini kan curiga dia. Tapi kalau ada surat sakti dari kantor camat atau dari kantor desa, nah, jadi mereka welcome gitu ya. Nah, kalau tantangan di lapangan ya banyak lah kita jumpai. Saya rasa hampir semua P3 mengalami yang sama ya, baik dari penolakan PU, data PU yang bermasalah ya. Data KTP itu kan banyak bermasalah itu. Yang NIK-nya sudah terdaftar, yang padahal dia nggak pernah ngurus NIB, tapi kok NIK-nya sudah terdaftar. Data KTP-nya tidak sesuai, alamatnya nggak sesuai KTP, padahal semuanya sudah kita sesuaikan sama KTP-nya. Nah, ini kendala-kendala yang kita ada di lapangan. Kemudian banyak juga kita jumpai di lapangan itu PU-nya nggak bawa KTP. Nah, ya, KTP-nya nggak dibawa, kita tunggu dikirim-kirim ke WA, nggak dikirim-kirimnya juga KTP itu. Ini juga tantangan ya. Kemudian ada PU ini tidak menetap. Nah, jadi saat kita mau kembali menghubunginya sulit, dan kita sulit menemukannya kembali di mana posisinya. Nah, karena kan banyak yang gerobak-gerobak ya, keliling-keliling gitu, nggak menetap dia. Jadi kadang itu beberapa tantangan yang kita jumpai di lapangan gitu. Nanti kita jumpa pagi, di situ rame-ramenya, keluar agak siang dikit, produknya habis. Nah, itulah tantangan-tantangan kita di lapangan. Jadi pada kan sebenarnya ini lagi dalam posisi perebutan kuota ya, nggak salah tadi sudah 25.000 ya kuota yang habis, sekitar 75.000 kuota lagi yang tersisa yang mungkin dalam minggu ini akan habis gitu ya. Tapi kepada teman-teman P3 dimanapun berada, tetap semangat karena pertempuran sesungguhnya adalah di tahun 2025 ya, dengan 3 juta kuota itulah
pertempuran dan peluang besar buat kita P3. Jadi jadikanlah ini sebagai tempat latihan. Nah, jadi tentara itu sebelum terjun ke medan perang kan perlu latihan dulu. Nah, di sini tempat latihan kita. Jadi kalau kita sudah menguasai medan, maka di pertempuran sebenarnya di tahun 2025 dan tahun 2026 itu ya kita bisa memetik hasilnya. Itu peluang besar untuk kita semua. Jadi Mas Wawan mungkin itu aja sharing dari saya. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman tanya jawab kepada teman-teman P3 yang lain. Allah, luar biasa Pak Aswin, terima kasih. Semoga semakin semangat ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun kendalanya, semua pasti ada solusinya, begitu Pak Aswin. Yang penting yakin nih Pak ya. Tadi saya mencatat Pak beberapa ini ya. Jadi yang pertama itu kan lakukan sosialisasi halalnya, kemudian jangan mudah menyerah, gitu ya. Kemudian menguasai produk ya, apa saja produk yang masuk kategori program sehati. Kemudian pahami karakter dari setiap pelaku usaha, karena kan setiap orang pasti akan beda Pak cara pendekatannya, seperti itu. Kemudian ada juga ini ya, tadi dampingi semua pelaku usaha yang ada, jangan dipilih-pilih. Nah, ini ada pengalaman juga Bapak Ibu. Jadi kemarin itu ada P3H baru, itu ternyata malah dapatnya konsumen yang besar-besar istilahnya. Ternyata setelah kita cek, banyak yang beranggapan yang usahanya gede itu, wah itu udah punya SH itu, udah punya sertifikat halal. Tapi setelah didatangi ternyata belum Bapak Ibu, dan mereka itu punya banyak rekanan. Nah, kita ambil kenal satu, akhirnya diinformasikan ke rekan-rekannya yang lain. Nah, secara tidak langsung itu membantu percepatan ya untuk pendampingan ke pelaku usaha. Mungkin nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Kemudian harus jemput bola ya Pak ya ke lokasi, jadi tidak menunggu. Jadi kita lebih aktif, dan yang terakhir tadi rutin-rutinlah kirim pengajuan ke si halal, sehingga nantinya akan banyak terbit sertifikat halal ya kalau kita pengajuannya banyak. Seperti Pak Aswin ini meskipun baru bergabung di tahun ini, tapi alhamdulillah SH-nya udah banyak ini. Kita cek tadi Pak. Mungkin dari yang tadi ya Pak ya, tips-tipsnya tadi nanti bisa ditiru juga oleh rekan-rekan yang lain. Baik, ini ada sesi tanya jawab, saya buka. Ini sudah ada yang raise hand. Ini yang pertama, mohon kalau mengikuti acara itu pakai nama ya, jangan pakai titik-titik. Kita nyapanya bingung nanti. Ini atas nama siapa? Kan nggak jelas Pak. Raise hand pertama tapi namanya nggak ada. Oke, silakan bisa dibuka mic-nya atas nama titik-titik ini. Mas siapa? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak atas waktunya. Saya tidak bisa mengedit nama saya di sini karena saya langsung masuk ke dalam rapat. Saya Panji Pak, P3H dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Siapa Mas? Saya Panji Pak, dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Halo. Oke, iya. Silakan Mas. Iya Pak, baik. Tadi saya melihat penjelasannya ya. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak, soal rumor yang beredar tentang bisa 3 juta kuota sertifikat halal. Mungkin Bapak-Bapak semua sudah pernah mendengar itu Pak ya. 3 juta kuota halal yang akan dibuka, tapi tidak tahu kapan itu Pak. Nah, apakah itu rumor itu benar itu Pak? Karena bagi saya P3H baru itu menghadapi war kuota yang hanya 200.000 ini kayaknya berat banget gitu Pak. Halo? Ya, silakan Mas. Jadi begini Pak, kan tadi kan saya sempat menerima pesan tuh, katanya kami sedang konfigurasi terapkan load balancer gitu kan katanya ya. Iya, benar. Tapi pas kita masuk kuota udah berkurang 20.000. Itu jadi kalau untuk
untuk P3H baru kayak saya mungkin agak terkena mental nih, dapat gak ya saya begitu Pak? Nah, pertanyaan saya, apakah rumor yang 3 juta kuota sertifikat halal itu benar adanya, dan kalau ada tuh kapan gitu Pak? Jadi biar mungkin saya bisa lebih tenang gitu sebagai P3H baru gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Aswin. Iya, 3 juta kuota itu kan di anggaran tahun 2025 ya, tahun depan. Ya, jadi itu anggaran yang sudah disetujuin untuk BPJPH itu 3 juta kuota untuk tahun depan. Jadi kalau kondisi sekarang ini kan hanya 100.000 ya kuota yang lagi dibuka sekarang 100.000. Nah, lembaga yang terdaftar di BPJPH itu kan 280-an sekian ya, 280 sekian. Jadi kalau satu lembaga aja, dia tuh aja jatah kan paling sekitar 500 ya. 500 itu aja kan sudah 100.000 kota. Jadi kalau masih jadi satu lembaga itu hanya kebagian 500. Sementara lembaga sendiri, EWI sendiri itu berapa coba jumlah P3H-nya. Nah, kalau masing-masing satu aja juga sudah habis kota dalam 1 jam ya kan. Nah, kemudian kan daftar apa namanya jumlah P3H kemarin itu kan ada sekitar 89.000 ya seluruh Indonesia, dari seluruh lembaga ada sekitar 89.000. Nah, katakanlah yang aktif itu 25% aja ya, 25%-nya aja itu berarti kan sekitar 20 ribuan. Nah, kalau masing-masing input satu aja itu yang butuh apa sebentar aja habis kuota itu gitu loh. Jadi kalau apa namanya kondisi perang kota kayak gini ya harap maklum gitu loh. Tapi nanti kan di apa karena ini kan kota akhir ya, kota akhir tahun gitu. Nah, kalau di tahun depan itu kan kotanya 3 juta. Jadi cukup banyak. Jadi nggak terlalu war seperti inilah ya, perebutan kuota gitu. Tapi nggak usah terlalu sanksi. Kita pengalaman kita dari pertengahan Mei kemarin hingga apa namanya hingga kuota 100.000 ini dibuka itu dari 18.000 kota yang kemarin itu sisa itu kalau saya nggak salah itu hampir 10.000 data yang dikembalikan, yang ditolak dan dibatalkan Komite Fatwa sehingga menjadi kuota tambahan ada sekitar 10.000. Jadi boleh dibilang 50% data yang dikirim itu berujung penolakan dan pembatalan. Jadi dari 100.000 kuota yang sekarang ini lagi dibuka juga ada kemungkinannya itu bisa mencapai 50% nanti akan terjadi hal yang sama gitu loh. Jadi bagi kita enggak usah terlalu sanksi dengan kondisi rebutan kuota ini. Siapkan aja data PU-nya dalam bentuk draft gitu ya. Karena pengalaman saya beberapa hari ini kalau dia sudah berbentuk draft ya itu bisa terkirim gitu ya. Saya tadi malam saya coba itu di jam 00 sampai jam 2 itu saya coba itu saya dapat mengirim 8 ya sudah berbentuk draft. Bisa terkirim 8. Tapi yang belum berbentuk draft masih apa penginputan dari awal itu tidak bisa, hanya terhenti sampai di pengisian data pelaku usaha. Selanjutnya sudah nggak bisa. Saya coba di 3 waktu yang berbeda. Di jam 2 saya coba, kemudian di jam 6 pagi saya coba lagi, jam 9 saya coba lagi. Berhentinya di situ. Hanya di pengisian data pelaku usaha. Untuk lanjut ke pengajuan dan bahan dan itu terkunci. Sepertinya BPJPH membuat kemarin kan ada informasi BPJPH ada apa perubahan sistem. Sepertinya ini asumsi saya ada penguncian sistem supaya menghabiskan dulu yang berbentuk draft. Jadi ditahan dulu yang data masuk. Nah, yang draft ini bisa terkirim. Nanti mungkin setelah draftnya habis, baru dibukanya lagi supaya pengajuan baru bisa masuk. Mungkin seperti itu bolanya. Jadi apa namanya persiapan kita ini memang untuk di tahun 2025 untuk 3 juta sertifikat itu. Jadi bukan rumor ya, tapi itu memang budgetnya BPJPH di tahun 2025 itu 3 juta sertifikat. Itu yang saya ketahui gitu. Mungkin Mas Wawan bisa nambahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Aswin. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sesuai yang kita sampaikan dari awal, apabila sudah lulus pelatihan, silahkan lanjut ke Swakarta. Nah, nantinya di Swakarta itu kan Bapak Ibu bisa belajar ya, sekaligus nantinya bisa lanjut input di Sihalal. Nah,
sebisa mungkin untuk penginputan itu dilakukan terus-menerus, Pak, meskipun bentuknya draft. Jangan khawatir, karena yang sudah masuk itu nanti seperti yang disampaikan Pak Aswin tadi akan lebih cepat, Pak. Jadi memang jangan berhenti ya, jangan putus asa, jangan menyerah ya. Jadi tetap lanjutkan saja sampai di tahap apapun, yang penting tetap lanjutkan inputnya Bapak Ibu. Nah kalau udah mentok ya berhenti. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah ada waktu-waktu tertentu yang disampaikan Pak Aswin tadi juga ya, bahwa biasanya malam atau pagi itu akan lebih fresh ya Pak ya, lebih lebih Iya. cepat untuk aksesnya. Karena kalau dia sudah menjelang siang, apalagi sore itu hampir dipastikan sangat sulit sekali. Makanya nanti silahkan Bapak Ibu pantau terus saja di jam-jam yang istilahnya nggak wajar ya Pak ya. Di mana Tapi itu justru malah peluang Pak. Saya lihat seperti itu. Itu ya. Nantinya bisa dicoba oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk penanya berikutnya atas nama Muharawati, silahkan bisa open mic-nya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya, yang tadi kata Pak Aswin kan pakai surat sakti nih ya Pak. Kan sebenarnya di Swakarta juga udah ada ya untuk surat tugas dan tanda pengenal. Nah itu tuh dapatnya kapan ya? Saya udah mau hampir beberapa minggu ini nggak dapat. Jadi untuk menawarin ke PU-PU yang di luar kenalan saya itu agak susah juga ya. Mereka agak ketakutan. Bayar nggak nih? Bayar nggak? Kebanyakan seperti itu. Kalau yang saya sosialisasikan tuh belum apa-apa, mereka udah takut. Aduh halal bayar seperti itu. Karena saya juga bingung tidak ada surat tugasnya itu gitu. Kalau untuk orang dekat sih ya mungkin oke lah gitu. Mereka udah tahu gitu. Kalau untuk di PU-PU yang cari sendiri gitu, yang door to door itu yang agak repot karena tidak ada surat tugas itu yang belum keluar. Itu aja sih yang saya mau tanyain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nanti silakan bisa kontak admin development ya, Mas Indra. Sudah ini ya, di dashboardnya ada ya untuk nomornya Mas Indra, nanti bisa langsung dikontak saja biar nantinya ada kejelasan untuk atributnya. Begitu, Mbak. Oke, itu saya juga udah tanya juga, katanya ditunggu saja, mungkin udah ada 2 minggu lebih kali ya. Saya nunggu belum keluar Oke. surat tugasnya. Nanti coba saya catat juga untuk pastikan ke Mas Indra. Baik, Oke. itu ya. Ya, Mohon ditunggu. makasih. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya di sini atas nama Kusmana, silahkan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusmana dari Cikarang nih. Saya baru belajar juga sih. Surakarta sih udah lulus ya. Saya mau nanya, kalau misalkan saya kan kayak ngejarnya ke kedai ya Pak ya, kayak misalkan kayak gerobakan gitu. Terus itu tuh foto profilnya di mana ya Pak ya? Kan mungkin dia tuh kayak prosesnya kan di rumah tuh. Terus kayak dagangnya kan di gerobak gitu loh. Ya? Ya Pak? Ya, dilanjut aja Pak pertanyaannya. Ya, itu kan kayak dia berjualannya misalkan di mana, terus kan prosesnya tuh kan di rumah gitu ya. Nah terus nanti foto profilnya tuh yang di gerobaknya apa di rumahnya gitu ya. Sejauh ini sih itu aja sih Pak. Oke, kalau Oke, untuk foto profil itu di tempat usaha Pak. Untuk foto profil itu di tempat usaha, jadi backgroundnya itu tempat usahanya itu jauh lebih bagus ya untuk foto profil ya. Yang penting produknya itu nanti kalau produknya itu nanti harus di atas meja dibuat gitu. Jadi jelas produknya gitu. Kalau foto profilnya jauh lebih baik kalau di backgroundnya itu tempat usahanya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ada satu lagi Pak. Kalau misalkan nih satu NIB ya. Nah, yang kayak
nyicil gitu Pak, kayak satu KBLI nih udah selesai terus tiba-tiba dia nih mau didaftarin lagi kayak gitu, itu masih bisa nggak ya Pak ya? Bisa Pak, jadi satu NIB itu bisa 3 KBLI. Jadi Hmm. Bapak bisa tambahkan dari menu pengembangan di OSS GoID itu bisa ditambahkan pengembangan. Di menu pengembangan itu bisa Hmm. diajukan 3 KBLI. Jadi Oh. kalau dia masih dalam rentang tahun yang sama, Hmm. sudah terbit sertifikatnya masih bisa ngajukan lagi. Oh Tapi kalau kalau sudah berbeda tahun, ah, nah, itu nggak bisa lagi kita ngajukan permohonan apanya self declare-nya karena kan syarat self declare belum pernah menerima fasilitas hati. Jadi kalau masih dalam tahun yang sama masih bisa. oh masih bisa, oh gitu Pak. Oh, oke Pak, terima kasih, gitu aja sih Pak. Oke Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini ada atas nama Mas Jatmoko. Oke, silakan. Jatmoko Edi Suryanto. Iya Pak, iya Pak, saya Janmoko Pak dari Sidoarjo Bapak. Ya, J, silakan. Saya juga baru terdaftar, Ya, bahkan monggo Mas. saya baru terdaftar, bahkan di Surakarta juga baru dapat nomor ID, dapat kartu nama dan sebagainya Pak. Jadi belum sempat nyoba sosialisasi ke PU. Yang saya tanyakan yang pertama, ini kan kita ada kuotanya ya Pak ya, 100.000 untuk sekarang ini ya. Ketika kita nanti sudah dapat PU dan sudah mendaftarkan, ternyata kuotanya sudah terlanjur habis. Itu ya. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Apakah sudah stuck di situ saja tidak bisa diteruskan? Ataukah masih ada alternatif lain, mungkin yang berbayar atau harus menunggu pembukaan selanjutnya tahun depan? Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kali kita WA juga ke nomor kontak Swakarta PPH itu memang prosesnya lama sekali. Kita maklum karena mungkin banyak yang dilayani, Pak ya. Seperti itu. Nah, kita masih bingung proses mulai awal ketika mendapatkan PU, terus nanti kita inputnya bagaimana. Nah, di training-training kemarin memang eh, sedikit masih bingung. Tolong nanti saya dikasih Q-nya. Ketika kita mau tahu itu trainingnya di Swakarta atau di Sihalal itu masuk ke menu apa, Pak. Itu. Untuk memudahkan kita karena kita juga sedikit gaptek gitu ya. Itu aja Pak sementara Pak. Terima kasih Pak. Mohon dibantu. Ya, monggo silakan Pak Aswin. Oke. Terkait kuota ya, ini kan kuota 100.000 ya. Bapak nggak usah terlalu khawatir karena nanti setelah 100.000 ini akan ada kuota-kuota sisipan dari pengajuan-pengajuan yang ditolak atau yang dibatalkan oleh Komite Fatwa. Kemudian kan masih ada kuota 100.000 lagi yang kemungkinan dibuka setelah ini ya, mungkin bisa jadi di pertengahan Juli atau mungkin di awal Agustus bisa jadi itu. Jadi masih ada 100.000, jadi kan masih ada sisa 200.000 sebenarnya kuota yang tersedia gitu. Nah, kalaupun nanti nggak dapat kuota di 200.000 ini nggak dapat kuota, masih bisa diajukan di tahun depan. Jadi nggak usah sanksi Pak. Jadi kuota itu masih ada. Mohon maaf Pak, solusinya memang seperti itu ya. Jadi tidak ada solusi yang berbayar ya, yang selain gratis ya tidak ada ya. Oh ada Pak, kalau solusi berbayar itu selalu ada. Kalau solusi berbayar itu selalu terbuka kapan aja bisa Pak. Lewat ini juga, lewat PPH TEWI juga. Bisa, nanti bisa dihubungin mentornya bisa ya. Jadi kita memang tidak melayani apa namanya jalur reguler ya. Karena kita hanya melayani yang self declare. Tapi kan mentor-mentor kita itu punya jaringan ya, yang untuk bisa proses ke reguler gitu Pak. Jadi masih bisa. Berarti kita harus menghubungi mentor dulu ya untuk mengetahui caranya sama berapa bayarnya gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Karena itu kan dia tidak ada apa namanya ya, patokan khusus
berapa biayanya, karena itu tergantung jarak, tergantung produk yang diproses segala macam gitu. Tapi kan sayang Pak, kalau apa namanya untuk pelaku usaha yang UMK ini harus mengurus jalur reguler itu kan biayanya lumayan mahal kan gitu kan. Gitu Karena kan ya. pemberlakuan kewajiban sertifikat halal untuk UMK ini kan diperpanjang pemerintah sampai tahun 2026. Jadi kan masih ada waktu 2 tahun bagi mereka untuk menunggu itu gitu. Ya. Tapi kalau memang dalam rentang waktu 2 tahun itu juga nggak dapat sampai diberlakukannya apa namanya kewajiban halal tahun 2026, ya kalau memang jalan terakhir menempuh jalurnya reguler ya ditempuhlah jalur reguler gitu. Tapi masih bisa diupayakan di jalur sehati ini Pak gitu. Nah selain dari anggaran BPJP kan apa namanya BPJP juga bekerja sama dengan instansi lain ya. Itu kadang-kadang nanti ada kuota dari apa nama dinas dari perbankan segala macam, itu akan diinfokan nanti kalau ada apa namanya kuota-kuota di luar APBN. Nah itu Pak ya, itu untuk itu. Nah kalau proses pendaftaran Pak baik di Swakarta atau Sihalal, memang sebaiknya kita daftarkan dulu ke Swakarta ya. Itu melalui itu kan di menu Swakarta kan ada dashboard ya, di dashboard itu bisa diklik menu pendaftaran sertifikat ya, pendaftaran pelaku usaha itu ya, yang di tengah itu. Di Swakarta ini saya buka dashboardnya Swakarta Bapak. Iya, dashboard itu kan nanti di paling bawah itu ada apa ya, barcode, kan ada 3 barcode itu Oh ya. ya, yang kode referral itu, kode Ya, referral Swakarta sertifikasi halal sama rekrut P3H ini. iya, jadi yang tengah Pak, Oh, yang ini yang untuk sertifikasi usaha halal. yang tengah ya. Ya, jadi kita input lah ke situ ke Swakarta dahulu supaya di screening data di situ. Setelah data kita clear di Swakarta itu, baru kita ajukan ke si halal. Kan nanti tinggal copy paste aja nanti dari Swakarta ke si halal gitu. Jadi data kita clear, jadi meminimalisir terjadinya penolakan dari komite fatwa gitu loh. Mohon maaf Bapak ya, mohon izin ya untuk detailnya ya. Ketika kita sudah memberikan kode referral ini ke pelaku usaha nanti mendaftarkan ke Swakarta dulu apa lewat kita yang mendaftarkan ke Swakarta? Ya mereka mengisi dari link yang Bapak kirim itu Pak. Oh gitu ya. Iya, nanti akan masuk ke dashboard Bapak di menu apa nama di akun Bapak di Swakarta, mereka akan masuk datanya. Otomatis ya. Iya otomatis. Ya, iya, iya, oke. Nah, nah kalau di si halal kan di pengajuan mereka nanti memilih lembaga dan nama pendamping. Kalau di Ya, apa ya? kita kasih Ya, nama pendamping kita ya, saya ya ya. kalau di si halal mereka memilih nama kita. Kalau di Swakarta kita kasih link aja otomatis masuk ke kita. Oke. Untuk Nah, mengetahui sudah ada pelaku usaha yang masuk ke link kita, lewat mana, Bapak? ya dari menu Swakarta Bapak itu dicek pengajuan sehatinya. Oh, ada pengajuan sehat itu ya. Iya, Oke, kalau sudah ada yang masuk lewat referral kita sudah masuk di situ ya. iya betul. Ya, ya, ya. Permohonan sehat ini ya. Iya betul. Sekarang sih memang masih kosong karena memang belum. Ya, Pak. Ah. Oke, terima kasih sementara itu dulu, Bapak. Iya Pak, terima kasih sama-sama Pak. Harapan kita sih nanti mentor-mentor atau nomor-nomor yang tertera di Swakarta atau si halal pas respon, Pak. Harapan saya gitu, meskipun saya maklum yang dilayani. Iya, Pak, karena satu hari, Pak, baru terlayani, baru terjawab. Satu hari baru terjawab. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke Lanjut, Pak. Pak. Silakan. Halo Mas Wawan. Ini ada pertanyaan di apa ya? Di chat. Nah, di chat ini nanya apa namanya? Apakah warung bisa masuk self Untuk declare katanya? berikutnya, ini atas nama Pak Edi ya,
di KPKBN Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian paham tadi seperti yang disampaikan Pak Aswin, produk-produk atau mungkin KBLI mana saja yang bisa masuk ke program Sehati. Jadi silakan nanti dicek kembali untuk materinya. Itu selanjutnya ini ada Pak Edi dari Pekanbaru, silakan. Bisa Assalamualaikum Pak. disampaikan. Assalamualaikum. Salam. Ya Ya, saya silakan. saya dari Edi dari Pekanbaru, baru sebulan baru bergabung. Sekarang ada 4 PU yang lagi digarap. Di sini saya mau nanyakan, yang pertama adalah hal apa yang kita sampaikan ya, semacam hal yang perlu kita sampaikan kepada PU ini supaya mau diuruskan sertifikat halal, dan apakah memang di Oktober nanti memang ada denda kah yang kalau yang mikro ini tidak punya sertifikat halal ya. Terus yang kedua, PU banyak yang nanya apakah nanti setelah diuruskan SH-nya apakah nanti kena pajak. Nah, yang kedua. Terus yang ketiga, karena saya baru sekarang lagi mau submit PU-PU yang lagi digarap, tapi kuota baru dibuka, aplikasi udah error, udah hang segala macam gitu. Jadi saya mau nanya apakah memang begitu, supaya ada semangat saya akan stop dulu cari PU baru gitu kan. Saya pengen ada pembuktian dulu di 4 PU ini, apakah memang supaya saya bisa yakin juga ke PU-nya nanti Pak. Ya itu aja sementara Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini ya, Silakan, kuota untuk Oktober ya. Nah, jadi memang kan kalau peraturan pemerintahnya itu kan memang rencananya itu kan di tanggal 18 Oktober itu sudah diberlakukan ya kewajiban halal. Nah, tapi kan sudah ada kebijakan untuk UMK ini diundur ke tahun 2026. Nah, jadi masih ada waktu 2 tahun lagi kepada UMK untuk mempersiapkan sertifikat halalnya. Jadi masih ada waktu, jadi diundur ya. Terkecuali untuk yang reguler itu memang efektif diberlakukan per tanggal 18 Oktober. Nah, kemudian untuk meyakinkan PU, nah yang penting yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kita harus menguasai dulu materi halal ini untuk apa sama PU gitu. Nah, jadi jangan memaksakan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang pelaku usahanya. Untuk apa sebenarnya sertifikat halal ini mereka milikin? Kalau nggak pakai sertifikat halal, kenapa rupanya? Sudah pastinya halal katanya kan gitu. Nah, itu yang banyak kita dapat di lapangan seperti itu. Nah, justru itu yang perlu kita sampaikan, bahwasannya kehalalan produk itu berdasarkan pernyataan dia. Pelaku usaha itulah yang menyatakan halal. Nah, jadi pengajuan ini kan sebenarnya dilakukan oleh pelaku usaha, ya. Pelaku usaha yang melakukan pengajuan, kita hanya melakukan verifikasi dan validasi. Tapi kan fakta di lapangan itu kan banyak pelaku usaha yang nggak paham seperti itu, sehingga kita bantu gitu ya. Nah, kemudian sering itu tadi ketakutan dari pelaku usaha itu pajak. Nanti kalau sudah dapat sertifikat halal nanti kena pajak. Nah, pertanyaannya kalau pemerintah memang mau mengenakan pajak kepada pelaku usaha kan nggak mesti harus melalui sertifikat halal. Nah, bagaimana pelaku-pelaku non muslim itu apa nggak kena pajak? Kalau memang strategi pemerintah itu melalui sertifikat halal. Lalu pelaku usaha non muslim itu jadi nggak kena pajak dong, kan pemerintah nggak adil. Nah, jadi hal yang berbeda antara sertifikat halal sama pajak. Nah, saya juga sering jelaskan kepada pelaku usaha, kalaupun akhirnya nanti semua pelaku usaha baik dari skala mikro, kecil sampai yang besar ini terkena pajak, nah kenapa harus galau gitu? Karena kalau kita lihat kelas menengah atas itu dikenakan beban pajak sama pemerintah, tapi mereka nggak galau. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti yang menahankan itu bukan pelaku usaha,
Tapi konsumen sudah pasti sama pelaku usaha itu pajak itu akan dibebankan ke konsumen. Kita duduk aja di kafe itu dikenakan pajak restoran. Mana mau restoran keluar uang sendiri, pasti dibebankan kepada konsumennya. Nah, kemudian kepada masyarakat kita yang merokok gitu ya. Itu dikenakan bea cukai, pajak sama pemerintah. Siapa yang menanggung? Ya perokok. Pasti harga rokoknya jadi naik. Gitu. Nah, begitu juga usaha-usaha yang tersertifikasi halal, harganya mungkin akan naik. Kenapa? Kualitas produknya sudah terjamin kehalalannya. Nah, naik kelas. Jadi tujuannya daripada sertifikat halal ini menaikkan kelas dari pelaku usaha mikro kecil yang dianggap kecil itu naik kelas. Produknya lebih profesional, produknya bisa beredar. Nah, ditambah izin edar dan PRT-nya bisa masuk ke mal-mal, bisa masuk ke gerai-gerai besar. Punya peluang itu. Sebenarnya ini membuka peluang kepada usaha mikro ini untuk menaikkan kelas usahanya, tidak hanya sekedar berkutat di usaha kecil. Dia bisa naik ke kelas menengah, syukur-syukur bisa naik ke kelas atas. Jadi ini program yang dibuat pemerintah membukakan jalur itu supaya produknya bisa beredar luas, tidak hanya berkutat di tempat itu. Nah, jadi itu Pak dari saya, mungkin Mas Wawan bisa nambahkan, silakan. Iya, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin juga terkait chat ya, tidak perlu khawatir karena seperti yang sudah disampaikan Pak Aswin tadi, tidak ada kaitan langsung ya antara sertifikasi halal dengan tersebut. Dan untuk pembuatan NIB itu juga tidak wajib dengan NPWP, jadi NPWP-nya juga bisa diisi dengan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan nanti kalau dia nanya otomatis kita jawab bagi para pelaku usaha gitu. Jadi kita harus ngomongnya jadi self declare itu kan adalah pernyataan pelaku usaha ya untuk menyatakan bahwa produknya itu halal. Nah, pengajuannya dengan si halal dan itu Bapak Ibu harus pahami terlebih. Baik, di sini atas nama Andri Dalimunte. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Aswin? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Saya senang melihat Pak Aswin. Pak Aswin ini baru tahun 2024, tapi sertifikat halalnya udah tembus ratusan ya Pak Aswin ya. Ya, Saya 218 Pak. iya ratusan 218. Saya belum tanya dari Pak Aswin, tapi saya sudah cek sertifikat yang udah terbit dari Pak Aswin, saya cek langsung yaitu tadi sekitar 217 waktu itu saya lihat. Karena itu tadi, karena keseriusan Pak Aswin, semangat Pak Aswin, walaupun masih baru, tapi mungkin karena semangatnya tadi turun ke lapangan dan melayani pelaku usaha dan trik-triknya yang dilakukan Pak Aswin tadi mungkin dia sudah memahami dan KBLI-nya mungkin udah hafal lah di luar kepala atau di pikirannya itu tadi kan. Jadi pertanyaan saya, ini kan ada aplikasi
lain dari situs web, dia ada menu aplikasi, nama aplikasinya si Halal. Saya sudah login. Apakah dari situ bisa pengajuan? Dan kalau setahu saya aplikasi untuk pengajuan pembuatan sertifikat halal, dia aplikasinya apa ya? Pusaka. Ya, Pusaka. Ya, benar Pusaka. Jadi saya ada nemukan lagi aplikasi dari teman saya sih, memang dia aplikasinya si Halal. Saya login ke situ, login PU, di situ nampak, memang di situ proses nampak, di situ sertifikat yang sudah terbit nampak. Apakah kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk pengajuan? Itu saja sih pertanyaannya, Pak. Eh, Kalau saya sendiri sih kurang familiar Pak ya dengan aplikasi ya, karena saya rasa memang saya lebih terbiasa dengan menggunakan dengan laptop ya, kerja dengan laptop, jadi ya saya memang menggunakan website daripada BPJPH. Ya, saya pun gitu, Nah, karena iya benar. kalau memang ada menggunakan aplikasi lebih simple, ya dicoba aja Pak, dicoba aja. Ya, Gitu. setahu saya itu tadi aplikasinya dari aplikasi untuk login PNS, apa namanya tadi, Pak? Pusaka. Iya, Pusaka. Iya, setahu saya itu. Cuma saya nggak pernah, memang saya sudah tahu dari awal Pusaka, tapi nggak pernah ajukan dari Pusaka, tetap dari PTSP Halal Goib. Tapi tiba-tiba ada teman saya, dia login pakai aplikasi si Halal. Itu tadi semua ada nampak semua di situ, sama dengan PTSP Halal Goib. Nah, mulai dari pengajuan yang sudah diproses, lagi diproses, yang sertifikat udah terbit. Jadi pertanyaan saya itu tadi, Pak, apakah bisa? Nah, apakah hanya sebatas login aja? Ya, Ya, sesuai mungkin dengan Mas Wawan bisa kasih penjelasan lebih lanjut ya, mengenai aplikasi itu. sesuai dengan petunjuk BPJPH ya. Jadi website yang resmi itu kan yang si halal itu di ptsp.halal.go.id. Jadi Ya, silahkan PTSP. menggunakan sesuai yang disampaikan oleh BPJPH begitu. Iya, ya Jadi kalau benar-benar. di luar itu nantinya takutnya ada risiko yang ditanggung, jadi lebih baik dihindari seperti itu. Itu ya Pak Aswin ya. Iya Pak. Belum ada Dan perintah ya, Pak Pak ya. Andri Takutnya ya. nanti tiba-tiba kita kerugian semua. Apakah mereka Nah, pencurian iya, data itu atau makanya gimana ya, Pak ya? kita pakai yang resmi yang sudah disampaikan. Iya. Oke, cuma itu saja, Pak. Karena kan saya Oke, itu masih apa gitu, ya, masih terima pertanyaan. kasih. Nah, jadi itu tadi apakah bisa, kalau memang belum ada, ya berarti belum ada, saya tidak akan gunakan itu, Pak. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya atas nama Sofian dari Pontianak ya. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saya termasuk wabarakatuh. newcomer. Gini, saya tadi sudah sempat mendengarkan tips-tips suksesnya Pak Aswin sampai bisa mencapai SH 200 lebih ya, Masya Allah ya, luar biasa nih. Itu trik-triknya gimana Pak, kalau misalkan boleh tahu gitu kan? Bisa sampai 200 SH itu gimana, dan itu dari jam kerjanya misalnya ada jam berapa, ke lapangannya bagaimana itu kan, terus cepatnya bagaimana, itu kan perlu ada ini ya, sampai sedetail mungkin, karena kalau nggak detail nanti percuma juga gitu kan. Kiat suksesnya lah bahasanya kan. Misalnya Bapak mulai dari bulan apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Mulai dari bulan Kita start dari akhir Februari Mas. Februari ya, Masya Allah ya, Akhir Februari. Februari, saya baru mulai bulan Juni ini kan, ya gitu. Terus yang kedua, mungkin ini kaitannya dengan kepengurusan mungkin ya, kepengurusan. Saya sempat baca ada kepengurusan EWI di setiap provinsi, lalu kabupaten atau kota, bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Nah, sampai hari ini belum ada kelanjutannya dari pusat, itu harus bagaimana dan gimana, karena kalau tadi saya menghubungi chat ke pusat itu memang responnya kurang begitu cepat ya, karena tadi ribuan itu ya gitu ya diantaranya. Itu mohon informasi lebih lanjut itu bagaimana kelanjutannya dari
program tersebut, gitu kan. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Aswin. Mohon dijelaskan itu Pak. Aduh, saya senang sekali itu kalau dengar kalau Pak Aswin trik suksesnya Oke, bagaimana. oke, baik Pak. Baik, baik. Kalau triknya sih sebenarnya nggak ada trik khusus ya, hanya apa namanya tekad aja gitu. Jadi saya kalau apa namanya satu hari itu saya pakai target gitu loh. Minimal saya satu hari itu 5 KBLI gitu. Jadi misalnya saya mau tembak pelaku usaha yang jam tayangnya pagi yang jual-jual sarapan gitu ya. Maka jam-jam 10 kan udah habis tuh. Jam 10 kita sudah bisa balik. Nah, balik ke rumah kita sudah bisa melakukan edit foto. Kita bisa bantu pengurusan NIB segala macam, menyusun memperbaiki daftar menu segala macam, narasinya segala macam. Nah di situ baru nanti malam baru diinput datanya gitu. Jadi kita yang membuat target masing-masing gitu. Karena kalau kita sudah memahami produk tadi, dari satu pelaku usaha itu kan bisa dapat 3 KBLI ya. Nah jadi kalau targetnya 5 atau 6 KBLI itu kan 2 pelaku usaha aja sudah dapat untuk targetnya. Jadi kalau misalnya 5 aja satu bulan tuh 150 berarti 150 SH. Nah, jadi tinggal kita sendiri yang membuat target gitu loh. Jadi kita yang menyesuaikan waktu kita. Kalau misalnya kita mau target pelaku usaha yang siang, ya berarti pagi apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi kalau saya pagi, maka di siang itu saya ngedit foto, mengurus NIB segala macam kita lakukan di siang. Di malam kita input datanya. Nah kalau yang kita targetnya pagi, siang, berarti malam itu edit foto segala macam, pagi input data. Jadi kita yang menyesuaikan waktunya gitu loh. Yang penting kita memahami produk sehingga kita tahu berapa pelaku usaha untuk yang kita dampingin gitu. Jadi nggak terlalu bukan pelaku usaha yang banyak, tapi KBLI-nya yang perlu kita perbanyak gitu. Jadi sedikit pelaku usahanya tapi KBLI-nya banyak. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan kepengurusan EWI ya, bukan pengurusan EWI ya, pengurusan Swakarta ya. Nah, di aplikasi kita masing-masing itu kan ada pengajuan pengurus ya di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten kota, sampai ke tingkat provinsi. Ajukan saja di aplikasi itu, diajukan nanti oleh admin EWI kita akan dimasukkan ke program Diklat RHA. Karena untuk menjadi pengurus wilayah itu kan harus RHA dulu, ya syaratnya RHA. Nah, jadi diajukan di situ nanti akan masuk dimasukkan ke grup Diklat RHA. Itu yang dilakukan selama 2 bulan atau 3 bulan itu ya. Nah, jadi semua punya hak yang sama. Silakan ajukan diri melalui aplikasi Swakarta di menu pengajuan pengurus. Nah, itu Mas ya, Mas Sofian. Ya, terima kasih Pak Aswin. Sudah bisa terjawab ya, Mas Sofian. Nama Muhbar. Ya, atas nama Muhbar. Oke, kita lanjut atas kalau ada hujan kan kemungkinan masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, silakan. Mau bertanya Pak ini Pak. Apakah setiap kali untuk setelah mendapatkan sertifikat halal pelaku usaha itu kita masukkan langsung ke Swakarta atau tidak? Nah, saya dapat gambaran katanya nggak perlu, yang penting datanya bisa terupdate di si halal. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau syarat mutlaknya mengikuti RH kan harus 20 sertifikat halal Pak ya, memiliki SH Pak ya. Itu Pak itu salah satu kuncinya untuk menuju mengikuti seleksi RH. Kalau seandainya data yang kita miliki tidak terupdate di Swakarta, sementara karena kita tidak mengisi di data si Swakarta, bagaimana pemecahannya? Yang terakhir, saya sudah bolak-balik dari kemarin mendengar informasi dari Swakarta juga untuk informasi kuota yang terblokir akan dibuka pada tanggal 8. Sampai ini pada saat saya mau mengupload, mau mengirim, ternyata masih terjadi kendala sistemnya, sistemnya masih maintenance. Nah, sampai kapan ini bisa benar gitu? Mohon minta informasinya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswin? Iya, kalau mengenai ini ya, kalau menurut saya P3 yang bandel ya, memang kan sebaiknya itu ya, semua P3H itu, apalagi yang baru-baru ya, itu sebaiknya melakukan screening data di Swakarta dahulu sebelum kita upload ke si halal. Supaya apa? Supaya data kita itu lebih bernas. Jadi meminimalisir terjadinya penolakan oleh komite fatwa. Daripada kita capek-capek kita ngajukan di si halal, tahu-tahu nanti dikembalikan atau ditolak oleh komite fatwa karena data kita itu kurang bermutu gitu. Jadi itulah gunanya kita screening data dulu di Swakarta. Nah, kemudian dengan adanya screening data di Swakarta itu akan ini kan pola self declare ini kan berlapis ya. Pendampingan oleh P3H, kemudian pemeriksaan oleh lembaga, kemudian pemeriksaan oleh BPJPH, baru keputusan oleh komite fatwa. Jadi kalau kita sudah screening data di Swakarta, tentu akan lebih memperpendek masa pemeriksaan, karena nanti oleh EWI dicek di Swakarta sudah ada belum. Kalau belum ya ini kan jadi kerjaan lagi ya, mereka periksa lagi. Tapi kalau sudah kita screening di Swakarta, maka ini akan mempermudah karena dari pihak lembaga nanti ini kan sudah di screening, artinya sudah lewat daripada Swakarta, sehingga proses untuk ke komite fatwa itu bisa jauh lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah ajukan di Swakarta, maka data PU itu sudah tertera di Swakarta, sehingga nanti saat sertifikat halalnya terbit, kita bisa inputkan data sertifikatnya itu di Swakarta. Karena nanti kalau nggak kita daftarkan di Swakarta, kan tidak terdaftar di Swakarta. EWI sendiri nggak tahu kalau kita mengajukan pengajuan di si halal, karena nggak terdaftar di Swakarta. Nah, saat sertifikatnya terbit, waktu kita mau ajukan sertifikatnya itu kan susah. Kita harus menghubungi admin dulu. Inilah kadang-kadang admin EWI marah sama P3H. Karena kenapa langsung ke si halal nggak ini. Nah, kalau nggak terinput di Swakarta, nanti yang mengamprah ya, yang mengajukan invoice ke BPJPH itu siapa? Nah, nanti terjadi lagi, punya saya udah terbit kok nggak dibayar. Nah, ternyata karena nggak diamprah, karena nggak terdata, gitu loh. Ini juga menyusahkan daripada pihak lembaga juga, gitu. Jadi ya kepatuhan daripada P3 ini sangat diharapkan supaya sama-sama gitu ya, karena kita kita mau cari income. Nah, lembaga juga mendapat income dari situ. Jadi kalau sama-sama lah kita menjaga gitu.
Nah, kemudian kalau yang terakhir tadi terkait apa, Mas? Itu Pak, kalau seandainya sudah terbit CSH, ya, apakah enggak untuk PTH untuk mengikuti itu RHH. Iya. Kalau kita nggak ngerti kan, kalau kan yang mengetahui berapa banyaknya untuk kontrol kan dari Swakarta. Nah, kita nggak pernah melaporkan, hanya menerima informasi SH terbit. Nah, itu pengecekan bagaimana itu yang Nah, RH itu kan sifatnya nggak wajib ya. RH itu kan pilihan. Kalau kita nggak mau RH juga nggak apa-apa, kan gitu kan. Nah, saya sendiri juga belum RHA ya. Sampai sekarang saya sendiri juga belum RHA. Kenapa? Ya dulu saya sama sekali nggak minat untuk jadi RHA. Karena menurut saya apa sih manfaatnya, apa untungnya jadi RHA? Kalau kita merekrut P3H nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada malah menjadi pesaing kita di lapangan gitu. Nah, tapi setelah mendapat penjelasan yang yang rinci tentang program RHA, justru ini program yang sangat luar biasa dari EWI yang tidak ada di lembaga lain, ya. Tidak ada di lembaga lain. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana kalau semua pelaku usaha ini sudah tersertifikasi halal? Apakah semua P3-nya akan pensiun? Kan sudah nggak ada lagi didampingi. Kalau ada pelaku usaha yang tumbuh baru, ya berapa persen sih jumlahnya dibandingkan dengan jumlah P3 yang sudah ada. Nah, itulah dasarnya EWI sudah memikirkan itu, penanganan pasca sertifikasi halal terbit. Setelah sertifikat halal terbit ini P3 mau ngapain? Nah, melalui jalur tangga RHA inilah P3H itu nggak ada istilahnya pensiun, ya. Cuman di sini P3H ini yang nggak ada pensiunnya di EWI. Ya, kenapa? Nah, setelah kita menjadi RHA nanti kita bebas. Kita mau jadi penyelia halal bisa, mau jadi auditor halal bisa, mau jadi manajer halal bisa, analisis usaha halal bisa, dan itu tidak ada istilah pensiun. Nah, ini dasarnya yang dibuat EWI yang tidak ada di lembaga lain. Dan profesi ini terdaftar resmi diakuin melalui lembaga profesi insani. Jadi dengan menjadi P3 ini kita bisa punya embel-embel gelar profesi RHA di belakang nama kita, sama dengan gelar profesi seperti doktor itu ya yang ID atau pengacara itu. Nah, jadi RHA itu menjadi gelar profesi yang diakui resmi oleh negara yang sudah terdaftar di lembaga profesi insani. Nah, jadi ini penanganan pasca sertifikat halal terbit. P3H yang lain dari lembaga-lembaga lain itu akan pensiun saat semua pelaku usaha sudah tersertifikasi. Pensiun semua, tapi dari EWI tidak. Kenapa? Karena ada program penanganan pasca sertifikat halal terbit. Nah, pemahaman ini yang dulu saya dapatkan. Karena dulu kan belum ada diklat RHA ya. Diklat RHA juga baru dibuka gitu ya. Saya juga masih gabung di di diklat RHA batch 1 ini gitu untuk mencapai RHA. Ya, insya Allah di bulan ini bisa tembus saya RHA-nya gitu. Jadi ini penting gitu loh. Jadi bagaimana EWI bisa tahu sertifikat halal kita yang terbit? Itulah gunanya kenapa kita screening data di Swakarta, dan kita menginput data sertifikat yang terbit. Nah, kalau nggak kita input, bagaimana Swakarta tahu? Ya, EWI tahu kita menerbitkan sertifikat halal. Gitu. Dari ribuan data itu kan nggak mungkin mereka cek satu mana yang lembaga dari EWI. Jadi ya kita sendirilah yang patuh pada aturan yang sudah dibuat. Kita daftarkan nanti screening datanya, nanti setelah terbit sertifikat halal kita inputkanlah data sertifikatnya. Nah, nanti kalau kita sudah melewati masa quality control ya, nanti kalau sudah 30 sertifikat kita terbitkan, kita sudah bebas validasi ya. Nah, kita tinggal input aja sudah dibukakan sama mereka. Itu dasarnya si EWI menciptakan Swakarta ini nggak sekedar website gitu, tapi memang ini penanganan yang luar biasa.
Jadi waktu kita mendaftar ke Swakarta pertama kali lulus pelatihan itu kan menunya hanya sedikit yang terbuka. Tapi begitulah kita lulus Swakarta resmi menjadi P3, menunya kan banyak. Nanti waktu kita nanti menjadi RH itu akan terbuka lagi menu yang berbeda lagi. Nah ini dasar, jadi EWI ini tidak sembarangan menggarap program ini, mereka serius menggarap dan benar-benar sangat luar biasa ya untuk kita. Jadi beruntunglah kita yang tergabung di EWI ini, karena ini program ini tidak ada di lembaga lain. Gitu. Nah itu Pak penjelasannya, mungkin bisa dimengerti. Terima kasih Pak Aswin. Ya, jadi Bapak Ibu, RHA itu ini ya, untuk jangka panjang ya Bapak Ibu. Jadi memang awalnya Bapak Ibu masuk itu sebagai P3H, tetapi di sini kami menyadari bahwa program ini kan ada batasan waktunya. Nah, dari situ kita mengembangkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak stop sampai sini, nanti bisa lanjut ke tahap-tahap yang berikutnya gitu. Jadi silakan nanti dapatkan informasinya itu nanti bisa lewat Mas Fas ya di bagian development. Baik, untuk selanjutnya ini atas nama Heriani Lahi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya juga, maaf, saya dari Makassar. Saya juga baru join ke Swakarta ini di Juni. Iya, Juni. Jadi pada saat penerimaan itu kan ada event-event nih, ada Lebaran, jadi belum fokus input data, cari PU itu belum. Setelah Lebaran baru action saya. Ini pertama kali saya ikut war kuota ya, yang kemarin itu 100.000. Alhamdulillah yang saya input itu ada 5 PU ya, 5 PU dengan 2 PU itu ada 2 KBLI dan 3 KBLI. Sisanya itu masing-masing 1 KBLI. Semuanya masuk submit, di submit, submit, tapi ada 1 dan 2 KBLI yang tidak bisa, ternyata kan masih pendatang baru, jadi baru lihat-lihat portalnya gimana ini harus gini. Ternyata saya input 2 itu untuk produknya itu walaupun KBLI-nya beda, tapi jenis produknya sama. Jadi pada saat mau kirim itu ada warningnya, ini jenis produknya misalnya makanan dan pengolahan sudah di KBLI sebelumnya. Jadi saya coba lihat lagi, saya coba mau edit balik ke itu, kayaknya nggak bisa diedit ya. Bener ya, nggak bisa diedit. Karena dia di awal itu memang di situ, nggak bisa sampai ke situ perintahnya untuk diedit. Jadi saya kepikiran malah untuk menginput baru lagi, tambah layanan, tapi kadarullah ini portalnya setengah mati masuk ya, setengah mati dibuka. Sampai-sampai saya punya akun P3H sendiri saja saya nggak bisa buka sampai sekarang. Itu. Jadi di awal sih pemikiran saya itu untuk P3H dengan penjelasan segala macam. Itu kalau kita cari PU di berproses, saya kira tidak ada seperti gini, perebutan kuota. Saya kira mulai saja cari, dapat, input, selesai. Gitu, saya kira seperti itu. Ternyata kita harus berebut kuota, mana hanya kalau berebut ini nggak bisa action, nggak bisa buka juga, ya diikuti aja gitu prosesnya seperti itu. Sampai
mau nanya, yang jadi pertanyaan itu saya, pada saat submit PU itu adakah masih ada batasan waktu maksimal untuk diverval oleh P3H? Kalau enggak salah ada ya, tapi saya masih sudah lupa yang sebenarnya bagaimana. Kemudian satu lagi yang saya lihat itu di Swakarta ada item itu KBLI ada batas bukanya ya. Ada ya misalnya kayaknya ada batas bukanya ya untuk KBLI-nya, informasi mengenai KBLI-nya. Kemudian apa lagi ya? Ya yang masalah asistensi itu saya sudah klik itu, tapi asistensi nggak ada respon juga, jadi saya input sendiri ke si halal, nggak pakai asistensi. Satu kesyukuran saya ini baru saya dengar ini ada jenjang karirnya ternyata untuk masuk di P3H. Jadi selesai P3H ternyata kita masih bisa digunakan, masih bisa eksis gitu. Nah itu aja saya kira dari saya. Mohon bantuannya. Masalah yang itu KBLI emang ada batasan. Kemudian itu yang kedua yang ditolak untuk si halalnya yang untuk disubmit itu yang karena sama dengan jenis produknya. Solusinya gimana? Apa emang harus diinput ulang atau bagaimana? Pakai nama baru atau bagaimana? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diajukan ulang bisa Bu, itu kan kalau kita ini ya kan bisa dihapus ya, pengajuan itu bisa dihapus selagi belum submit ya, masih draft itu masih bisa dihapus. Tapi kalau sudah disubmit, sudah terkirim, itu nggak bisa dihapus, harus menunggu pengembalian. Nah kemudian kalau waktu itu kan dikasih waktu 10 hari ya P3 untuk menyelesaikan perval, verifikasi dan validasi itu 10 hari waktunya. Nah kemudian pencarian KBLI ya di Swakarta, ini salah satu juga keunggulan dari AWI, ada fasilitas pencarian KBLI yang sudah tersaring berdasarkan KEPKABEN ya. Jadi sudah disaring KBLI mana yang masuk ke self declare. Jadi memang setiap P3H itu dikasih kesempatan 100 kali dalam sebulan. Ya, 100 kali sebulan untuk melakukan pencarian melalui Swakarta. Nanti bulan berikutnya akan muncul lagi jumlahnya 100 gitu. Jadi tidak ada akumulasi, misalnya satu bulan ini kita menggunakan 30 kali pencarian, bulan depan naik 150, enggak. Jadi tetap jatahnya satu bulan itu 100. Nah kemudian Bapak Ibu bisa upgrade bebas validasi dari KBLI itu ya, bisa hubungi nanti Mas Wawan ya, itu bisa menggunakan bebas validasi. Jadi kalau bebas validasi itu penggunaan EWI itu, penggunaan Swakarta itu, pencarian KBLI itu bisa tak terbatas. Kalau mengikuti yang ada aturan kan dikasih waktu 3 bulan ya, 3 bulan kita dikasih waktu harus mencapai RHA. Kalau nggak mencapai RHA ya fasilitas kita penggunaan pencarian KBLI nanti dihentikan, kecuali kita update bebas validasi ya. Itu sudah tertera di situ, sudah jelas aturannya, bisa dihubungi Mas Wawan nanti untuk bebas validasinya. Itu. Oke, mungkin Mas Wawan bisa tambahkan, silakan. Untuk ini ya Bapak Ibu sekalian, fasilitas yang ada di Swakarta ada pembatasan. Nah nanti kalau ingin yang lebih, yang premium nanti bisa langsung bebas validasi, itu nanti bisa hubungi tim terkait ya, yang ada di dashboard Bapak Ibu sekalian untuk nomor kontaknya. Gitu. Dan kita pengennya yang ada di Swakarta itu nanti akan membantu Bapak Ibu sekalian saat pendampingan ke pelaksanaan. Itu nanti silakan manfaatkan fasilitas atau fitur yang sudah disiapkan oleh tim yang ada di EWI. Itu selanjutnya di sini ada atas nama Mas Wianto, silakan.
Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Aswin sama Mas Wawan. Selamat sore Pak. Ya, saya dari Sumatera Selatan. Suyanto dari Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita bebas dari Pak Aswin dengan baik. 3/4. Alhamdulillah ini. Juga saya tadi sebenarnya ada yang mau saya tanyakan tentang P3H. Nah, cuman saya dengar Pak Aswin sudah menjawab semuanya. Ada jenjang harus ke RHA untuk apa, kemudian ke depannya ini apa BPJPH masih sertifikat halal atau gimana kan? Saya masih bertanya-tanya, cuman dengan ada program RHA ini alhamdulillah semoga nanti bertanya sesuai oleh Bapak Aswin. Jadi untuk P3H ke depan masih berfungsi di masyarakat. Jadi yang mau saya tanyakan untuk Mas Wawan dan Pak Aswin, kalau kita sebagai P3H ke depannya ini kan untuk di kabupaten saya ini banyak pesaing ini dari lembaga lain untuk pendamping. Bukan hanya dari Surakarta, mungkin dari Surakarta baru saya yang ada di kabupaten itu kan. Setelah saya memiliki predikat RHA, maka di kemudian hari untuk pengajuan sertifikat ini apa khusus sertifikat reguler dan reguler bisa diajukan. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Mas Wawan sama Pak Aswin. Ya, Pak Aswin, monggo Pak. Ya, Mbak ya, selamat Mas. Jadi nanti setelah kita menyandang predikat RHA ya, itu otomatis kita nggak sendirian, karena kan syarat RHA itu kan merekrut minimal 20 P3H ya. Jadi nggak mungkin nanti kalau sudah RHA sendirian, jadi sudah ada timnya. Jadi nanti Bapak bisa mengajukan kepengurusan Surakarta di kabupaten. Nah, ya, di kabupaten di tempat Bapak berada bisa mengajukan kepengurusan di sana gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kalau sudah RHA bisa menangani yang reguler? Nah, kan kita harus pahamin bahwa P3H ini difungsikan untuk penanganan self-declare ya, bukan yang reguler. Kalau yang reguler itu kan ada penyelia halal dan sama auditor halal ya. Nah, cuman ada bocoran bahwanya EWI akan juga membuka LPH ya, tidak hanya sekedar LPPH, tapi akan berencana membuka LPH. Walaupun dari tingkat pratama dulu, baru nanti tingkat utama. Jadi ada peluang bagi kita sebagai P3H untuk menjadi auditor, yang untuk menangani reguler. Kalau EWI sudah berbentuk LPH, tidak lagi LPPH ya, tapi sudah berbentuk LPH. Nah, bagaimana saat nanti EWI belum berbentuk LPH, apakah kita bisa menangani yang reguler? Jawabannya bisa. Ya, nanti kalau kita sudah jadi pengurus wilayah itu kita bisa bekerja sama dengan LPH di tempat Bapak berada. Nah, kita sudah punya izin resmi lah dari EWI atau Surakarta ya untuk menangani itu, bekerja sama dengan LPH yang setempat gitu. Jadi tetap bisa, peluangnya tetap ada gitu. Mas Wawan bisa tambahkan, Mas? Ya. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk pelatihan kita nantinya akan buka ya, baik untuk penyelia halal maupun auditor halal yang bersertifikat. Nah, di situ nantinya Bapak Ibu akan ada kesempatan memperluas jaringan, memperluas nggak hanya di
sehati saja, tapi nanti reguler itu Bapak Ibu juga bisa berkesempatan untuk mendampingi para pelaku usaha. Karena nanti biasanya ya kalau untuk yang reguler itu banyak yang kategori atau skala usahanya itu yang menengah besar. Nah itu nantinya akan sangat membantu sekali ya bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya sebagai P3 saja, tapi nanti bisa memilih sebagai penyelia halal maupun auditor halal yang bersertifikat gitu. Itu Pak Ya, ya. Yanto. Jadi kedepannya Ya, ya. jangka panjangnya Allah bisa melebarkan sayap Pak ya. Amin amin Nggak Mas cuma Wawan. di sehati saja. Yang penting semangat. Iya. Karena ini kemarin kan ada yang datang, dia itu membuat perusahaan rumah potong unggas. Nah, minta urusan itu. Nah, saya konfirmasi, saya sampaikan ya, saya tanya dulu sebab saya bukan ke situ ranah saya, Pak. Jadi ranah saya yang sehati ini sertifikat halal gratis. Ya semoga lah. Ini terima kasih ini ilmunya untuk Pak Aswin, Mas Wawan selama ini sudah membimbing. Saya dulu awam jadi kotak-atik jempol sampai capek ini alhamdulillah tahu. Jadi itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini penanya terakhir ya, atas nama Pak Nuri Nuriski, silakan. Bisa dibuka mic. Baik, terima kasih Pak Wawan dan Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri dari Kabupaten Tangerang. Kebetulan saya sendiri ketua kelompok sadar wisata yang membawanya hampir 100 UMKM ya Pak ya. Kebetulan saya sendiri bergabung di P3HEW ini dari bulan 4 Pak. Itu bulan 4 upline saya waktu itu meminta saya mengumpulkan PU pelaku usaha sebanyak 43 dan yang termaintain baru 10 yang keluar sertifikatnya. Nah, kemudian yang 30 ini ngejar-ngejar saya gitu. Jadi sebenarnya saya jadi P3H ini kecelakaan pas saya terpaksa gitu. Saya harus menyelesaikan yang sisa itu, yang 30 itu. Lanjut dari pembelajaran, dari ikut kobarkan halal dan lain sebagainya, saya sedikit banyak memahami. Ada tambahan lagi 20 nih Pak, gitu. Yang ini jadi total 50 PR saya ini yang sudah mengajukan data-data ke saya dan yang terdaftar di referral saya untuk mengajukan halal itu baru 6 Pak. Dan itu baru 2 yang saya masukkan karena saya ini masih mencari-cari, masih apa sih gitu step-stepnya itu, tapi alhamdulillah saya sedikit banyak tahu Pak. Insya Allah saya dapatkan yang sudah terdaftar dan menyerahkan data. Pertanyaan saya, dari beberapa mereka itu ada sekitar 5 atau 10 itu menginginkan yang reguler Pak. Dan kebetulan saya lihat analisa di dashboard kita. Halo? Ya, silakan Pak, lanjut ya Pak. Di dashboard kita ada peluang untuk yang reguler gitu Pak. Tadi sebenarnya sedikit banyak udah dijelaskan sebelum saya penanya sebelumnya. Tapi apakah yang reguler itu bisa kita jaring dan kita serahkan atau kita proses Pak? Kemanakah saya harus menyampaikan datanya gitu Pak? Jadi yang reguler ini kebetulan di kelompok kami ternyata banyak juga Pak yang unggas. Kemudian juga yang memang mereka di rumah tangga tapi cukup besar seperti catering gitu Pak. Nah, pertanyaan itu aja sih, untuk yang reguler agar bisa termaintain apakah tetap harus melalui EWI dan siapakah PIC-nya Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini kalau menyangkut EWI silakan Mas Wawan dijawab dulu Mas Wawan.
Ya baik ya, sambil nunggu Mas Wawan ya. Jadi pada prinsipnya kita sebagai P3H itu tidak bisa menangani yang reguler ya, karena P3H itu fungsinya untuk menangani yang self declare. Tapi kalau di lapangan kita ketemu ya PU-PU yang jalur reguler ya, bisa dikoordinasikan oleh mentor kita ya, mentor kita. Nanti kalau yang sudah apa namanya menjadi pengurus wilayah, mereka bisa kerjasama dengan LPH ya, sama dengan LPH yang ada di setempat. Nanti akan diarahkan. Nah, kalau melalui EWI sendiri, ya mungkin Mas Wawan bisa menjelaskan lebih lanjut ya sistemnya kalau yang reguler ya melalui EWI gitu ya. Nah, kalau di kami sih bisa beberapa mentor kita bisa bantu untuk yang jalur reguler. Ini dengan bekerjasama dengan LPH setempat. Silakan Mas Wawan ditambahkan. Kalau saran saya, Pak Nuri dan Pak Aswin, untuk yang reguler itu sebenarnya nantinya Bapak Ibu sekalian kalau pelatihannya udah dibuka, ya kita masih nunggu sih karena dari BPJPH kemarin kan sudah kunjungan ke kami ya, sudah partisipasi untuk lembaga pelatihannya, dan itu insya Allah kalau itu sebenarnya kita mau segera buka ya untuk pelatihannya. Jadi saran saya apabila tidak tergesa-gesa untuk pelaku usahanya itu silakan ditunggu sebentar lagi. Jadi biar nantinya Bapak Ibu sekalian juga berkesempatan untuk mendampingi secara langsung gitu. Cuman kalau untuk posisi saat ini memang izinnya kan baru sebagai P3H ya. Nah nantinya kalau sudah jadi penyelia halal itu nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa langsung mendampingi untuk kategori yang reguler. Jadi itu Pak Aswin dan ya begitu Bapak Ibu, saya maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah kata dalam penyampaiannya. Baik, terima kasih Pak Aswin Ya, sudah sama-sama mendampingi Mas dan Wawan. berbagi ilmu sekaligus sharing ya untuk apa yang sudah dilakukan, dan semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian yang lain. Semoga nantinya bisa lebih semangat lagi ya untuk mendampingi para pelaku usaha di Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. saya, sukses, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses semua, Pak Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.